siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Allahumma stajib, Allahumma stajib. Insyaallah doa kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah hisab, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah anak putra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan menginjak judul baru. Praktek sholat sudah dianggap selesai Pak ya. Tinggal sekarang kita masuk kepada waktu-waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita baca dulu matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatis shalawatil maktubah. Satu pasal yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat fardu. Jadi kita akan bahas waktu-waktu sholat fardu. Meskipun mungkin Pak, kalau untuk zaman sekarang karena teknologi sudah begitu sangat canggih, tidak begitu sulit mungkin kita menentukan waktu sholat. Ya, karena kumandang adzan di setiap juru masjid setiap waktu terdengar. Tapi tentu jangan menafikan keilmuan kita, jangan menyandarkan, karena bisa saja nanti aliran, kemudian teknologi hilang, sementara kewajiban sholat selama badan dikandung hayat tetap, selama akal ada dalam jiwa kita kewajiban sholat tetap. Itu memang perlu sekali itu Pak ya. Bagaimana ya kita akan bahas. Kita baca dulu matannya. Awqatus sholati khamsatun. Waktu sholat itu ada 5. Awalu waktu zuhri, awal waktu zuhur. Zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Nanti akan dibahas di syarahnya Pak ya. Wa akhiruhu, akhirnya waktu zuhur. Masiru dhilli syai'i misluhu, bayangan benda sama sepertinya. Ghaira zillil istiwa'i, bukan bayangan istiwa. Itu akhir waktu zuhur. Jadi waktu sholat ini ya yang jadi ukuran apa? Matahari gitu ya. Wa awal waktil asri, dan awal waktu asar. Idza sara dhilli kulli syai'in mislah, jika bayangan suatu benda sama sepertinya. Wazada qalilan, tapi agak lebih sedikit bayangan tersebut dari benda sepertinya. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya waktu asar inda ghurubi syamsi, tatkala terbenamnya matahari. Wa awal waktul maghribi, dan awal waktu maghrib. Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib. Ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya awan merah. Wa awal waktil isya'i, dan awal waktu isya. Ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya awan merah. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya waktu isya. Tulu'il fajri shodiq, terbitnya fajar shodiq. Nanti akan dibahas di syarahnya Pak ya. Wa awal waktu subuh, sedangkan awal waktu subuh. Tulu'il fajri shodiq, terbitnya fajar shodiq. Wa akhiruhu, akhirnya tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Itu akhir dari waktu subuh. Al-ashfaqu salah satun, mega awan itu terbagi 3.
ahmaru satu, ada mega merah, wa asfaru ada mega kuning, wa abiyadu dan ada mega itu apa awan ya, dan ada awan putih. Al ahmaru maghribun, awan merah, maghribun itu pada waktu maghrib ya, layung berem disebut nanti gitu ya. Wal abiyadu wal asfaru, adapun awan putih dan awan kuning, isyaun itu pada waktu isya. Wa yundabu dan disunahkan takhiru salatul isya'i, mengakhirkan salat isya, ila ayyaghiba syafaqul asfar wal abiyad, hingga terbenamnya awan kuning dan awan putih. Jadi sunnah mengakhirkan salat isya sampai terbenamnya awan kuning dan awan putih. Nah itu matannya. Kita kembali ke syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatis salat watil maktubah. Fasal yang menjelaskan tentang waktu salat maktubah yang diwajibkan. Maktubah itu berarti salat fardu. Awqatus salati khamsun, waktu salat itu khamsun, ada 5 ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Awal waktu zuhri, adapun waktu zuhur awalnya zawalu syamsi, zawal itu tergelincirnya asyams, matahari. Jadi awalnya waktu zuhur itu adalah tatkala sudah tergelincirnya matahari, yaitu akibat waktu zawaliha, setelah waktu tergelincirnya. Fima yadharu lana fil waqi, yang nampak bagi kita pada waktu itu tampak jelas kelihatan gitu. Pa waktu zawal khorijun an waktu duhri, maka waktu zawal ini khorijun, keluar, an waktu duhri, dari waktu zuhur. Artinya ya harus setelah tergelincirnya matahari, bukan waktu pas tergelincirnya matahari. Nah, gitu. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu zuhur, masih rudzili syai misloh, bayangan suatu benda sama sepertinya, ghaira dzillil istiwa'i, bukan bayangan istiwa. Jadi istiwa itu Pak, tatkala benda yang ditancapkan kemudian tidak ada bayangan, itu waktu istiwa. Sedangkan waktu istiwa itu adalah waktu tahrim, waktu haram. Haram sholat, haram menguburkan jenazah. Ya, waktu istiwa, kecuali pada hari Jumat. Nah, jadi ada pengecualian. Ya, kecuali pada hari Jumat. Kita kan waktu zawal hari Jumat, kita kan masih sholat Pak ya. Ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang sholat mutlak. Banyaklah di sana amalia-amalia sunnah. Nah, kecuali pada hari Jumat. Memang ada pengecualian nih dari tahrim ini. Nah, selain hari Jumat itu waktu tahrim. Jadi diusahakan waktu tahrim itu ya harus dihindari. Jadi kalau masuk masjid waktu istiwa, jangan dulu di sana tahiyatul masjid Pak. Ya, tatkala benda ditancapkan tidak ada bayangan, itu waktu istiwa. Itu waktu tahrim. Di sini nanti akan dibahas ada 5 waktu tahrim. Haram sholat, ya haram untuk menguburkan jenazah. Itu disebutnya waktu istiwa. Yang bukan termasuk waktu istiwa. Ghairil maujud indah. Ya, bukan bayangan yang ada, yaitu pada waktu istiwa. Ruwiya ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni an Abi Mahdhurah, dari Abi Mahdhurah hadisun, dalam sebuah hadis, meskipun ini hadisnya katanya dhaifah. Awwalu waqti ridwanullah,
awal waktu sholat itu adalah ridwanullah, ridho Allah. Jadi awal waktu sholat adalah ridho Allah. Wa awsatuhu rahmah, pertengahan waktu sholat itu adalah rahmat. Nah, wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat itu adalah afullah, ampunan Allah. Nah, jadi mungkin Pak, kalau mengukur kepada teknologi canggih sekarang, waktu sholat itu tingong kangong. Uning apa tingong kangong? Nya maksa teti adan keadan. Kalau melihat kepada kecanggihan teknologi sekarang, kalau terdengar suara adzan. Jadi waktu sholat itu kalau melihat kecanggihan sekarang ya dari adzan duhur sampai adzan asar, itu adalah waktu duhur. Waktu asar dari ngong asar sampai ngong maghrib gitu. Waktu maghrib ya dari ngong maghrib sampai ngong isya. Uningan ngong Pak. Ya, gitu ya. Nah, sedangkan waktu isya dari ngong isya sampai ngong subuh. Adapun di sini adalah bukan ngong subuh sebetulnya sapakul ahmar, tapi masih boleh, gitu. Kemudian waktu subuh dari ngong subuh sampai awas jangan ngong duhur. Sampai apa? Sampai terbitnya matahari kalau waktu subuh. Jadi hanya 1 jam saja dari ngong subuh sampai terbitnya matahari. Nah, gitu. Jadi awal waktu jadi waktu subuh tingong kangong katanya. Berarti tingong subuh sampai ngong duhur ya, lepat oke gitu Pak ya. Nah, itu. Jadi awal waktu duhur itu adalah ridwanullah, ridho Allah. Wa usatuhu, pertengahannya adalah rahmat Allah. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat itu adalah afullah, ampunan Allah. Meskipun ini hadis diriwayatkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu lemah. Walaha sittatu auqatin. Waktu zuhur itu sittatu auqat, memiliki 6 waktu. Al awalu, yang pertama adalah waktu fadilah. Perlu dicatat Pak. Nah, waktu zuhur itu satu ada waktu fadilah, kemudian ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, kemudian ada waktu haram, ada waktu darurat, ada waktu udur. Sekali lagi ini kan dulu Pak ya. Jadi waktu zuhur itu ada 6 waktu. Satu ada waktu fadilah, kemudian ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu haram, ada waktu darurat, ada waktu udur. Kita jelaskan satu-satu. Al awalu, yang pertama disebutnya adalah waktu fadilah. Berarti fadilah ini adalah waktu utama dalam melaksanaan sholat duhur. Kapan? In fa'ala sholatu fihi yusabu alaihi sawaban akmal. Jika seseorang sholat pada waktu fadilah ini, maka sholat yang ia lakukan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, jadi sebisa mungkin Pak, sholat itu pada waktu fadilah. Nah, kapan waktu fadilah? Fa'alaha fima ba'dahu, yaitu yang dilakukan pada waktu setelah zawal, yaitu setelah fadilah. Wahwa, yaitu ba'dahu, setelahnya itu adalah min awalil waktu, dari awal waktu. Berarti setelah tergelincirnya matahari, ila ayasira dzillisai'i mislahu rubuhu takriban. Kira-kira waktu fadilah ini, waktu utama itu adalah sehingga bayangan suatu benda sama sepertinya rubuhu, seperempatnya. Jadi jika panjang bayangan itu adalah 100, maka waktu utama itu adalah seperapat setelahnya dari bayangan tersebut. Berarti kalau dari kalau waktu fadilah ini, kalau adzan duhur sekarang jam 12, kemudian sampai adzan asar itu berarti kira-kira berapa jam? 3 jam, ini ukuran waktunya. Berarti kalau seperempatnya dari bayangan tersebut, kira-kira waktu fadilah itu sampai jam 1-an dari awal tergelincirnya. Ya.
Iya, 12/5. Iya, jam 12/5. Itu rubuh. Jadi rubuh itu 1/4 dari panjangnya bayangan. Nah, disebutnya adalah waktu fadilah. Itu Pak waktu utama. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada waktu fadilah, maka pahalanya dia mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi nanti kan ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu haram. Kaitannya dengan apa? Waktu darurat dan waktu udur. Bi ayyastaghila awalu bi asbabi sholat. Kalau sudah tergelincirnya matahari, seyogianya disibukkan dulu Pak dengan hal-hal yang menjadi sebab perangkat seseorang melaksanakan sholat. Contohnya apa? Keadzan. Gitu, seperti adzan. Ya adzan dulu. Gitu Pak ya. Pas awal tergelincirnya matahari. Jantan tekengi ngong ujug-ujug netepan we. Nah, gitu Pak ya. Nah, jadi ba'dah setelahnya, yaitu setelah tergelincirnya matahari gitu. Wasatrul aurat. Satrul aurat menutup aurat. Artinya yang menutup aurat di sini ya wudu dulu gitu Pak ya. Kemudian ya menutup aurat. Walayaduru juga tidak mengapa. Nah, kan berarti sudah masuk kepada waktu apa Pak? Waktu duhur ya. Walayaduru tentu tidak mengapa. Suglun khafifun, apa ya, sedikit ada kesibukan yang ringan katanya setelah masuk waktu zawal ini, ka'akli lukmin bi ayas ba'asyab asyari, ya makan sesuap atau 2 suap yang mampu mengenyangkan usus secara syariat menurut aturan syariat. Wahwa yaitu imtala asulusul am'a. Minimal Pak usus ini terisi sulus itu 1/3. Jadi volumenya kadarnya berapa? 1/3. Boleh Pak. Jadi kan dulu sudah sudah disampaikan ya, kalau sudah tersaji makan dulu, sholat dulu Pak. Tapi tadi Pak makan ya kira-kira terisi usus ini berapa Pak? 1/3. Ya berarti bukan dengan 1 suap dan suap apa? Nasi. Lainnya masak bobok-bokong. Jadi bukan 1/3 usus. Karena di sini jelaskan wa kulluha samaniyata asyara sibron. Pak usus ini gitunya panjangnya itu adalah 18 jengkal. Panjang ya. Usus ini panjangnya berapa? 18 jengkal. Bapak pernah berapa kira-kira Pak? Berapa meter Pak? 3 meteran ada? Panjang juga ya. Usus ini volumenya metak pantas remog. Gitu ya. Karena 18 jengkal. Fayaj'alu situn min hali ta'am. Maka jadikan nih yang 18 jengkal itu situn 6 volumenya kadar li ta'am untuk makanan. Gitu Pak ya. Kemudian wasitun li syarab. Kemudian 6 ya untuk apa Pak? Minuman. Gitu ya. Kemudian wasitun li nafas. Ya, kemudian 6 volume lagi, 6 jengkal lagi li nafas untuk memenuhi keinginan. Ya dek baso panginten Pak, kupat tahu, ya apalah segala bala-bala gehu duna syabil il urpi, tanpa ada kenyang menurut urap. Wahwa bihaisu la yastahi ta'am. Ya tentu tidak mengapa juga jika memang makanan tersebut tidak dimasukkan menurut secara hawa nafsu, segala dimasukkan gitu Pak ya. Nah itu. Jadi memang panjangnya berapa? Samaniyata asyar, 18 jengkal. Nah itu Pak kaitannya dengan waktu fadilah. Nah, jadi aktivitas-aktivitas setelah masuk jawal ini boleh dengan aktivitas ringan Pak. Sekali lagi aktivitas ringan. Jangan aktivitas yang berat, yang nanti justru lebih dari waktu fadilah. Nah itu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Wasani, adapun yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu yakhtaru ityani salat fihi binisbah lima ba'dah. Ya, waktu ikhtiar itu artinya pilihan.
gitu, yaitu kita boleh memilih. Artinya masuk waktu khiyar ini adalah ityanus sholat binisbah lima ba'da, melakukan sholat ya dinisbatkan setelah dari waktu zawal yang sifatnya tadi fadilah. Kapan kira-kira? Wahwa yatimu ba'da parogi waktil fadilah ila ayyasiro zillasai'i mislahu nisbahu takriban. Ya, kalau nisbahu berarti setengah dari benda bayangan tersebut. Ya, kira-kira kalau tadi jam 12 mulai waktu zawal, kemudian waktu akhirnya adalah jam 3 di sini, bayangan sama seperti sama dengan bayangan itu sama dengan benda ukurannya, kira-kira di sini waktu ikhtiar ini adalah nisbah, setengahnya. Berarti kira-kira berapa Pak jam? Jam setengah 2 gitu. Kalau ya yang diceritakan kita di sini adalah waktu duhur gitu. Berarti nisbahu takriban. Ya kira-kira setengah dari panjang bayangan dari panjangnya bayangan suatu benda. Itu sani yang kedua. Wasalisu adapun yang ketiga adalah waktu jawaz bila karohah. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu boleh. Gitu. Bila karohatin, tentu di sini bila karohah tanpa dihukumi makruh. Berarti masih boleh-boleh saja Pak. Gitu. Contoh jam berapa Pak? Jam 2 lebih seperempat mungkin ya, atau jam 2 kurang seperempat. Nah, kalau setengah 2 ya mungkin sampai jam 2-an Pak. Itu masih di kategori waktu apa? Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar Pak. Nah, mulai dari setengah 2 ke sana mungkin sampai jam 2 sudah masuk waktu jawaz. Gitu ya. Iya. Betul, berarti setengah 3 nanti masuknya waktu apa? Apakah masih masuk waktu jawaz? Bisa saja, gitu ya. Awal jawaz bila karohah, bila karohah tanpa dihukumi makruh. Yaitu waktu yazuju iqa'us sholat fihi bila karohatin. Ya waktu yang diperbolehkan untuk menunaikan sholat bila karohatin tanpa dihukumi makruh. Wahwa yaitu yastamiru ba'da faraghin waktul fadilah, yang berlangsung setelah selesainya waktu fadilah. Berarti waktu fadilah ini tadi Pak mungkin sampai jam setengah 2. Setengah 2 masuk waktu khiyar. Gitu ya. Kemudian masuk kepada waktu jawaz gitu. Yastamiru ba'da faraghi waqtil fadilah ila ayyabqa minal waqti ma yasauha. Sehingga ada waktu yang leluasa di sana untuk menunaikan sholat. Ya kalau jam 2 sampai jam 3 masih leluasa Pak melaksanakan sholat duhur 4 rakaat dengan bacaan yang tartil seperempat jam atau 20, itu waktu leluasa. Itu masuk waktu kategori jawazun bila karoha. Walaisalaha waktu jawazun bi karohatin, dan tidak di sana termasuk waktu yang dimakruhkan. Itu yang keberapa Pak? Yang ketiga. Qala Syarqawi, Imam Syarqawi telah berkata, wal mu'tamad, menurut pendapat mu'tamad, annal fadilata wal ikhtiyar wal jawazu bila karohah. Nih, menurut pendapat Imam Asy-Syarqawi, 3 waktu tersebut, yaitu 1 waktu fadilah, kemudian yang kedua disebutnya adalah waktu khiyar, dan yang ketiga waktu jawaz tanpa karohah, tanpa hukum makruh, tastariku fi awalil waktu. Itu semua berhimpitan, berdekatan, bersamaan pada awal waktu. Itu ya, mungkin dari awal waktu jam setelah tergelincirnya matahari. Kalau sekarang duhur jam 12, ya mungkin sampai jam setengah 2 Pak. Gitu ya. Itu disebutnya adalah tashtariku fi awalil waktu. Itu semuanya ada di awal waktu. Fa idza madha waktul istighal, jika memang sudah berlalu waktu istighal, waktu sibuk, bima marra kharaja waqtil fadilah, setelah berlangsung terlewatnya waktu fadilah, wastamarra waktul ikhtiar, kemudian berlanjut kepada waktu ikhtiar, ila ayyam dia qadronis pal waktu takriban, ya kira-kira dari setengah waktu atau setengah dari bayangan suatu benda. Payah rujuk
wa yastamiru waktu jawad. Setelah itu masuknya kepada waktu jawad. Patastarikus salah satu mabdaun la ghayatun fi jami salat. Tentu itu terjadi pada semua salat, illa kecuali fil maghribi, pada waktu maghrib. Karena waktu maghrib ini waktu yang sungguh sangat ya mepet. Ya kira-kira kalau sekarang waktu hampir 1 jam kalau waktu maghrib sekarang Pak ya. Gitu. Jadi kalau sekarang takjil saja sudah jam 6 lebih berapa Pak? Lebih 5 ya. Isya kan sudah jam 7 lebih 10 kalau tidak salah. Ya, hampir 1 jam. Nah, di sini illa fil maghrib, kecuali pada waktu maghrib. Fa innaha mustarakatun mabdaun wa ghayah. Nah, itu karena kaitannya adalah mustarakah mabda dan ghayah. Nah, itu kaitannya dengan salat maghrib. Nanti akan dibahas khusus untuk maghrib. Warabi'u, adapun yang keempat adalah waktu hirmah. Nah, waktu hirmah itu adalah waktu haram. Yaitu kapan nih waktu haram ini terjadi? Waktu yahrumut takhir ilaihi. Waktu yahrumu diharamkan at-takhir, mengakhirkan ilahi salat duhur. Ya, nih. Jadi jangan sampai naudzubillah kita sholat pada waktu tahrim gitu ya. Wahwa yaitu akhirul waktu akhir waktu bihaisu yabqa minal waktu malaya sa'us sholat. Sehingga ada waktu tersisa sedikit pada waktu duhur, tapi tidak ada keleluasaan untuk melaksanakan sholat. Jadi 4 rakaat itu tidak bisa tertunaikan dengan leluasa. Nah, itu sudah dimasuk di kategori apa Pak? Tahrim. Itu. Contoh asar jam berapa sekarang Pak? Jam 3 lebih? Itu ya 1/4. Berarti sudah kategori waktu tahrim Pak jika seseorang sholat jam 3 lebih 10. Karena kenapa? La yasauha, tidak ada kemampuan keleluasaan dia untuk melaksanakan sholat. Berarti ya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahuna. Berarti sudah masuk sahun Pak. Meskipun nanti apakah masuk waktu darurat, apakah masuk waktu udur? Gitu. Tapi kaitannya dengan keleluasaan waktu sehingga dia hanya melaksanakan tidak ada keleluasaan waktu di sana, dia punya keleluasaan waktu tapi dia melaksanakannya pada akhir waktu yang tidak leluasa seseorang melakukan sholat duhur 4 rakaat, maka itu disebut waktu tahrim. Wa in waqa'at ada bi an adraka raka'atan fil waqti bahwa adaun ma'as sholat. Meskipun pada waktu itu ada, jadi tertunaikan pada waktunya. Adraka raka'atan fil waqti, dia hanya tahu duhur itu mampu hanya 1 rakaat saja. Jadi kan dulu Pak sudah disampaikan ya, sholat paitah. Iya, tapi kan sholat paitah ada elat. Kalau sholat paitah ada elat toh tidak mengapa, tetap itu hukumnya ada, gitu, bukan kodok. Kalau ini dia punya keleluasaan waktu tapi sengaja, gitu, dia sholat pada akhir waktu yang tidak punya keleluasaan untuk menunaikan sholat. Sholat duhur masih dalam ada hanya 1 rakaat, tapi sudah masuk waktu asar. Fahuwa adaun ma'al ismi, ada tapi dengan dosa. Jadi dosa juga Pak. Gitu. Tapi sholatnya ya adaan, bukan kodoan, karena masih pada waktu duhur. Ternyata rakaat keempatnya sudah masuk waktu asar, tak adaan bil ismi. Yaitu ada dosa ma'al ismi tapi dia menanggung dosa. Nah, itu kaitannya dengan waktu tahrim, gitu Pak ya. Kan dulu sudah di ini Pak kalau masalah kodok salat kan sudah dibahas jelas dulu kaitannya dengan hal itu. Wal khamisu, adapun yang kelima adalah waktu darurah. Ya, waktu darurat. Waktu urgent. Gitu. Wa huwa yaitu akhirul waqti idza zalatil mawani. Akhir waktu idza zalat, jika telah hilang mawani. Mawani itu seseorang mencegah tidak melakukan sholat. Contoh
dia seorang yang gila, kemudian yang haid, perempuan yang nifas. Wal baqi minal waqti qadar takbir. Yang tersisa hanya dia mampu melakukan takbiratul ihram saja, paksar atau lebih dari itu. Fatajibu, maka wajib ya, yaitu wa ma qablaha gitu, dan sholat dengan sebelumnya in jamaat maha, jika memang kedudukannya sholat di jama, dikumpulkan gitu antara duhur dan asar bagi mereka yang mawani karena ada sebab. Nah, itu waktu darurat. Kemudian as-sadis yang keenam adalah waktu uzur. Ya, wahwa yaitu waktu sababihil udri, waktu yang disebabkannya karena dia melakukan ada udur. Wahwa yaitu waktu asri, waktu asar, liman yajma, bagi mereka yang mengumpulkan jam'at takhir pada waktu jam'at takhir. Itu disebutnya waktu udur. Ya udurnya apa? Musafir, sehingga dia boleh menjama antara duhur dengan asar. Kemudian dia mengakhirkan sholat duhur kepada sholat asar yang disebutnya dengan jama' takhir. Untuk penunaian pelaksanaan jama' takhir memang tidak serta-merta harus waktu yang pertama gitu ya. Jadi boleh mau asar dulu kemudian duhur, mau duhur dulu kemudian asar. Khiyar memang pilihan. Ya, tidak mesti waktu yang pertama. Nah, pertanyaannya lebih utama yang mana? Karena memang ini khilaf, Pak. Ya kalau menurut keutamaan mah kaitannya ya duhur dulu kemudian asar dulu. Bukan waktu. Ya, ada yang mengatakan yang memiliki waktu. Jadi memang khilaf, Pak. Jadi mungkin jika dia mengatakan karena waktu jama itu harus apa, Pak? Artinya mengumpulkan waktu yang pertama dengan waktu yang kedua, ya seyogyanya memang berurutan kaitannya dengan jama. Tapi kalau kaitannya udurnya bukan karena musafir, bukan karena perjalanan, ilatnya karena tidur dan lupa, yang punya waktu lebih utama. Selain safar tadi, Ya. udur tadi, udurnya apa ya? Ya, udur yang menurut elat ya kecuali tidur dan lupa. Bukan kalau sakit boleh nggak? Oh, kalau sakit tidak, karena tidak kategori masuk hukum. Oh, berarti ini khilaf juga. Iya. Orang ini sakit parah dia. Ya. Jadi memang dia, makanya ada ini khilaf juga. Jadi memang kondisinya untuk duduk apa? Jadi dia makanya disarankan supaya jamak daripada dia tidak sholat. Oh. Jadi dia kosor. Kalau yang sakit parah ini, Sakit parah. kondisi waktu segala macam, makanya ini memang mengatakan bisa dijamak sholatnya. Betul. Tanpa dikosor. Tanpa Itu uzur salah satu tadi. Jadi sakit termasuk udzur untuk menjama sholat tanpa kosor. Oh iya. Kalau saya baru kenal dengan pemahaman ini nih. Gitu. Ya, karena yang selama ini kami ketahui udzur itu satu musafir, kemudian lupa, kemudian kemudian tidur. Kalau lupa kan bukan dijamak, ya kodok kan. Iya, kaitannya termasuk udzur, tapi kesitunya adalah qadha. Nah, itu. Ya, Pak. Juga katanya kalau untuk bisa dijamak selain itu misalkan hajatan karena Oh, mungkin bisa saja elatnya masuk ke sana. Ya. untuk keamanan misalkan. Betul. Karena apa begitu. Betul. Jadi ingat. Dan itu tidak dilakukan berkali-kali, sekali. Jadi waktu ada hajatan tuh, dia harus baca hadisnya. Betul. Boleh hadirin boleh sholat jamaah, tapi kali ini aja bukan aturannya. Memang betul, itu ada keterangannya di Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, kemudian di kitab Kifayatul Akhyar juga ada. Bukan hajatan, artinya bukan hajatan. Kaitannya dengan resepsi yang sifatnya apa? Ya, yang sifatnya hubungan dengan manusia yang kadang-kadang ibu-ibu kan kalau buka apa-apa katanya. Nah, itu menurut khilaf pendapat para ulama diperbolehkan untuk menjama gitu. Artinya yang mengumpul, karena kenapa? Itu bisa kategori waktu udur. Jadi sehingga dia mampu menjama salat. Sampai segitunya agama, Pak ya.
Subhanallah artinya salat. Atau untuk bawa itu kan? Semuanya Pak. Iya, semua. Karena bapak-bapaknya kan kebetulan masih punya kemampuan untuk Ya. melakukan itu. Itu ya. Tapi sebetulnya Pak, udur itu jadi memang kaitannya berarti kalau bapak-bapak mah tidak termasuk udur kalau punya keleluasaan waktu mah Pak. Enggak, ini aja kita mau mengamalkan hadis itu. Oh iya. Itu ya. 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 Gitu ya. Ya, itu bolehlah dikatakan. Memang ya, itu nih mah konsekuensi hukum itu ya. Apa fikih itu al-fahmu ya. Sehingga kadang-kadang kaitannya dengan hal-hal ya memang itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari Pak, Sahih Muslim memang diperbolehkan. Tapi syarat tadi tidak mengkosor, hanya sifatnya menjamak saja. Nah, itu. Kalau misalkan kita tidak sempat sholat taraweh kalau waktu Ya. setelah isya atau apa gitu. Betul. Subuh misalkan bangun pagi-pagi sebelum sahur misalkan, apakah tahajud apakah taraweh? Oh gitu ya. Betul. Apakah tahajud, apakah taraweh gitu ya. Oke. Kita runut dulu Pak. Kita runut dulu. Ya. Berarti kan dia sudah sholat isya juga mungkin Pak ya. Posisinya sudah sholat isya. Ya. Kalau konteksnya posisinya sudah sholat isya, jadi jangan sampai itu seperti begini Pak. Dia melakukan taraweh gitunya sebelum sholat isya. Itu saja. Karena kenapa? Kaitannya qobliyah, kemudian taraweh, kemudian ba'diyah, kemudian qobliyah isya, kemudian sholat isya dan ba'diyah isya, kemudian taraweh. Kalau melihat keutamaan, ya utama qobliyah, ya utama isya, ya utama ba'diyah dibanding dengan sholat taraweh. Gitu. Bagaimana jika memang situasinya seperti begitu? Iya, karena taraweh itu hanya di bulan Ramadan saja. Itu saja yang menjadi masalahnya Pak. Sedangkan di luar Ramadan itu tidak ada taraweh. Jika memang prinsipnya Ramadan itu hanya di bulan taraweh itu hanya di bulan Ramadan saja, sementara tahajud ya bulan Ramadan boleh. Ya, di luar Ramadan juga boleh. Karena kenapa ada dalil? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bin danbi. Arti qoma di sini adalah barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah dan pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Jadi kalau kaitan keutamaan Ramadan ya yang diambil apa Pak? Taraweh. Gitu. Tapi jangan begini Pak. Saya mau tahajud geus taraweh. Itu beda. Ya tahajud taraweh ada Pak di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di antara kesunahan Ramadan itu adalah satu, membaca Al-Quran. Kemudian di antara kesunahannya adalah perbanyak sedekah. Kemudian memperbesar nafkah Pak. Ya nih suami nih bulan Ramadan sunnah Pak, memperbesar nafkah. Artinya yang biasa di luar Ramadan per hari 1 juta, kalau di bulan Ramadan mah ya 2 juta gitu. Itu sunnah hukumnya. Kemudian wa tahajjada wa atakafa. Di antara kesunahannya itu adalah ya tahajud ya i'tikaf. Nah, jadi memang sunnah tahajud juga tetap, kalaupun mampu dimelaksanakan meskipun dengan jumlah 2 rakaat ya boleh. Cuma tadi tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Itu saja. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jika witir sudah ditunaikan di awal waktu, maka nanti akhir waktu tidak witir kembali. Nah, itu Pak mungkin kaitannya kalau melihat kepada keabdolan tadi, karena Ramadan, karena taraweh ini hanya ada di bulan Ramadan. Karena ada juga yang mengatakan daripada sholat tahajud ibadah yang lain gitu kan sudah diwakili oleh taraweh. Kalau ada pandangan seperti itu. Oh gitu ya. Daripada ya, kemudian kalau ibadah yang lain selain tahajud apa Pak? Oh ya. Karena ya itu juga dikategorikan tahajud. Jadi aktivitas ibadah yang dilakukan pada malam hari.
Jadi baca Quran juga, tapi kaitannya tahajud adalah hampir ya, atuh Pak 2 rakaat lah heula salat yang ringan kemudian baca Al-Qur'an. Itu kan kabula kabale. Jadi 2 anak kasabet ya baca Quran ya, kemudian tahajud 2 rakaat yang sholat ringan saja. Sebetulnya mah sholat ringan itu ya bisa syukrul wudu, bisa mutlak, ya bisa hajat, yang ringan-ringan saja sholatnya. Itu kaitannya dengan taraweh. Nah, itu Pak mungkin. Wazada ba'duhum, sebagian para ulama menambahkan waktul idrok ay atabah wa ma'nahu matal jamu wa tatubu bidul. Ada sholat dituntut wahwa yaitu al waktu ladhi torat al mawani, yaitu waktu alladhi torat yang dia dianjurkan al mawani dari apa yang mawani ya, mawani ini Pak perempuan yang sudah selesai, yang sudah suci pada waktu itu dia harus melaksanakan apa sholat, maka boleh, tidak menjadi masalah pada waktu tahrim karena masih tersisa waktu. Nah disebutnya mawani. Jadi ada halangan-halangan sebab dia meninggalkan sholat karena haid atau nifas, sementara pada waktu itu dia sudah suci dari haid dan nifas. Contoh begini Pak mawani ini gitu ya, dia nih haid kemudian suci, masih ada senggang waktu meskipun dia menginjak pada waktu tahrim, maka secepatnya dia sholat tentu setelah bersuci. Jadi adaan bukan kodoan gitu. Ini seperti yang ayan, mungkin yang gila ya, perempuan yang haid, yang nifas, itu masih adaan Pak. Jadi kalau sucinya pada waktu duhur, kalau masih tersisa waktu sehingga dia mampu melaksanakan sholat, adaan boleh di sana meskipun tadi ngincak di waktu tahrim itu. Maka memang harus secepatnya Pak yang mawani ini gitu ya. Mungkin kategorinya kalau laki-laki ya karena gila kemudian dia sadar masih tersisa waktu, meskipun 10 menit lagi ke waktu asar, lakukanlah di sana sholat apa ya, sholat duhur meskipun tersisa, meskipun tadi masuk kepada waktu tahrim, boleh, tidak menjadi masalah gitu. Itu kata sebagian para ulama ya, waktu maya salat wa toharoha ya, dia mempunyai keleluasaan sholat wa tohara setelah dia bersuci. Patajibu alaihi hina idin, maka wajib baginya pada waktu itu menunaikan sholat. Awas Pak nih bagi perempuan yang suci gitu ya. Contoh mungkin sucinya jam berapa Pak? Jam 5. Itu sebetulnya sudah kategori dosa Pak. Kalau dia mengakhirkan suci kemudian mengkodo waktu asar di waktu maghrib, tidak boleh. Hampir rata-rata perempuan kagok cenah. Padahal punten suci nate geus ti isu, mandi nate sonten Pak. Itu teh hukumnya haram, tidak boleh. Gitu. Karena kenapa? Sama halnya dengan melalaikan sholat gitu. Bagaimana cara melihat suci? Ya mungkin ini ilmu perempuan Pak, dia sudah tahu bagaimana cara dirinya sudah benar-benar suci gitu. Nah itu kaitannya dengan apa Pak? Awal waktu zuhur insyaallah. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Itu. Ini hilafiyah sholat tarawih Pak. Ya. Ini sholat hilafiyah tarawih. Oh, yang 11 Pak dengan yang berapa? 23. Pikir sendiri. Ini nyampe kepada sunnah Nabi atau kepada sahabat? Nabi hanya melakukan 3 malam. Ya. Di masjid itu. Betul. Tidak full 1 bulan. Full 1 bulan. Sahabat umat. Ya. Nah sekarang kita perhatikan yang melakukan 8 rakaat ditambah witir 3 full di masjid, ini udah mengikuti sunnah Rasul. Ya. Dan sunnah Rasul. Kepada sahabat umat juga nyuna kepada sahabat. Karena kan 23. Ya betul. Ini gimana hilafnya ini? Ya. Jadi memang gitu Pak, konteksnya hilafiyah itu ya seperti apa yang dikatakan tadi, memang kaitannya
Sebetulnya mah khilafiyah ini bisa diantisipasi dengan konsistensi di dalam bermadhab, Pak, gitu. Karena kaitannya dengan memang 8 kemudian tambah 3 witir ya, kemudian yang 2 kemudian tambah 1 witir. Dalam sholat witir saja kan menjadi khilaf, Pak. Ya, yang 21 masa witir 21, ya witir mah langsung ganjil 3, yang witirnya kan 1. Makanya ada antisipasi hukum dalam witir, ya ada witir, ada syafa'. Ya, syafa'. Jadi usolli sunnata syafa' ma'al witri rok'ataini. Nah, jadi jangan sholat witir, ya witirnya mah yang 1 duana mah tidak termasuk witir. Nah, jadi masuknya syafa'. Syafa' itu apa? Genap. Usolli sunnata syafa' ma'al witri rok'ataini lillah. Nah, itu untuk niatnya seperti begitu. Nah, kaitannya dengan 8 dan 20, ya kalau kecenderungan kami dari berbagai macam Pak? Dari berbagai macam ilmu yang kita kaji, ya taraweh. Karena yang 11 itu kan Nabi Muhammad SAW dalam dalilnya kan Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti itu adalah tahajud. Berarti konteks pemahaman. Gitu. Sedangkan kalau di luar Ramadan, kaitannya Rasulullah SAW yang 11 itu adalah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Sementara yang 23 kan tidak ada di luar Ramadan, itu hanya di Ramadan saja. Maka itu adalah kategori taraweh. Kaitannya Nabi Muhammad SAW hanya sebatas 3 hari saja melakukan di rumah, ya di masjid, kemudian sampai akhir Ramadan dia tidak keluar sholat taraweh. Itu elatnya takut taraweh menjadi wajib saja. Nah, jadi yang menjadi elatnya bukan berarti Rasulullah ini tidak melakukan sholat taraweh, tapi takut taraweh ini dianggap perkara yang wajib sehingga memberatkan kepada siapa? Umatnya. Itu saja Pak yang menjadi elatnya. Kenapa Rasulullah ya hanya 3 hari saja beliau sholat berjamaah itu di taraweh di masjid. Apa? Rasulullah sama 3 hari itu ya, sampai berapa rakaat? Ya itu memang khilaf di kalangan para ulama, karena yang memiliki sikap sampai 20 itu adalah konteksnya bid'ahnya siapa Pak? Bid'ahnya Umar. Gitu ya. Bid'ahnya Umar. Cuma kaitannya pada waktu itu kaitannya adalah karena kan Rasulullah ini begini Pak. Jadi jangan engkau lihat salat Rasulullah itu panjangnya dan pendeknya bacaan, gitu. Jangan engkau menanya tentang panjang dan pendeknya bacaan Rasulullah. Karena kenapa? Kaitannya salat Rasulullah itu adalah sepanjang malam, gitu. Berarti bisa dikategorikan salat tarawehnya Rasul itu dari awal malam sampai akhir malam. Karena ada hadis inna ainaya tanamani walayanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku ya tertidur, walayanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Jadi kalau melihat kepada unsur dalil, iya Rasulullah itu sepanjang malam beliau melakukan taraweh. Cuma kenapa gitu? Yang 11 rakaat anger sajam, 20 tilu anger sajam deh. Karena konteksnya itu Pak, kita tidak akan mampu melakukan sama sunnah mutlak seperti siapa? Rasulullah. Luar biasa Pak, kita tidak akan kekejar karena sholatnya Rasul itu sepanjang malam. Maka jangan engkau tanya bagusnya bacaanku dan panjangnya sholatku. Udah mau akan mereka tuh Pak. Numawinya untung lah. Berarti 20 tilu makin banyak pahala, makin besar pahalanya karena jumlah rakaatnya yang banyak dan bacaan suci Al-Qur'annya pun yang banyak dibanding dengan yang. Nah itu Pak, ambil hikmahnya sajalah dari khilaf ini. Karena sampai kapanpun memang masing-masing punya dalil yang kuat. Saya sendiri yang 23 punya dalil yang kuat untuk melakukan itu Pak. Gitu. Sekalipun toh seseorang tidak taraweh di bulan Ramadan, apa-apa atau enggak apa-apa Pak. Ya kalau menurut konteks hukum kan sunat hukumnya Pak ya. Nah, tapi tentu jangan dinafikan ya, karena prinsipnya itu adalah sunat. Enggak apa-apa, enggak taraweh juga. Rugi Pak.
rugi. Nah itu Pak kaitannya dengan memang khilaf ini pasti yang 11 akan lebih memperkuat Pak tatkala berdebat dengan yang 23. Yang 23 akan saling memperkuat dengan elat seperti begitu. Nah itu kaitannya. Rasul tidak menegur ya? Apa? Rasul tidak menegur. Iya kan sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nah, Rasulullah kalau tidak menegur berarti Rasulullah setuju atas perbuatan siapa? Umar bin Khattab. Nah, berarti kalau direstui dan disetujui berarti itu boleh menjadi sunnah. Itu Pak kaitannya dengan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum syafa itu gimana? Ya. Jadi kan memang witir itu kan artinya apa Pak? Witir itu ganjil kan, bukan penutup sholat. Sementara ya hitungan kan ada ganjil, ada genap. Memang kan dari wal fajr, walayalin as, wasyaf'i wal wats. Syafa itu artinya genap. Maka sebagian para ulama menyebutkan ya karena witir itu artinya ganjil, masa ganjil aing ngalaksanakeun genap? Kan tidak logis juga. Ini kalau gitu yang 23 itu baiknya 20 rakaat tambah 2 rakaat langsung ya. Jangan, tetap gitu. 21. Bisa dipahami, Pak. Yang duanya itu adalah niatnya adalah sholat syafa karena syafa itu artinya genap. Jadi niatnya adalah usolli sunnata syafa ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Baru yang satu rakaatnya adalah usolli rakaatal witri sunnatan lillahi ta'ala atau usolli sunnatan rakaatal witri. Boleh mau yang mana? Usolli rakaatal witri sunnatan lillahi ta'ala atau usolli sunnata rakaatal witri. Mau yang mana? Bapak biasa yang mana Pak? Usolli sunnatal witri. Boleh. Atau usolli rakaatal witri sunnatan. Jadi sunatannya di mana? Di akhir, di belakang. Bolehlah, tidak menjadi masalah. Bukan witri rakaatan. Apa? Bukan boleh. Usolli sunatan witri rakaatan. Usolli sunnatal witri rakaatan. Boleh. Usolli sunnatal witri rakaatan. Boleh. Saya sholat 1 rakaat witir. Atau boleh usolli rakaatal witri sunnatan. Bagusnya mah itu. Rakaatan witri. Iya kalau menurut kaidah bahasa Arab. Gitu. Jadi kesunahannya adalah dimaf'ulkan. Jadi usolli rakaatal witri sunnatan. Maf'ulnya di sana adalah ya maf'ul ma'ah Pak. Usolli rakaatal witri sunnatan. Kan biasanya mah usolli sunnata diawalkan kalau rakaat ini mah gitu Pak. Kalau untuk 1 rakaat usolli rakaatal witri sunnatan lillahi ta'ala. Ataupun kayak Bapak tadi usolli sunnatal witri rakaatan, boleh, tidak menjadi masalah. Itu kaitannya dengan niat. Dengan bahasa Indonesia pun juga tidak menjadi masalah. Jadi gitu Pak. Yang syafa usolli sunnatas syaf'i syafa ya kalau mau syafa boleh. Usolli sunnatas syafa ma'al witri rakaataini lillah. Karena masalahnya Pak begini Pak. Coba Pak ini siapa Pak Dadang? Ya kalau 3 rakaat bisa langsung 3 rakaat. Kalau Bapak mau melaksanakan witirnya 5 rakaat, 5 rakaat langsung gitu. Kan witir itu ganjil. Jumlahnya sampai berapa Pak? 11 kan witir itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu harus jadikan dalil itu. Iya. Melakukan sholat witir 50. Ya kalau 221 sama 3. Iya, karena kalau witir dilaksanakan 9 rakaat, gimana apa? Apakah 9 rakaat langsung? Ya tidak, ya sapa-sapa, kemudian witir. Ya yang umum sekarang kan 3 rakaat ya bisa langsung. Betul nggak? Iya, kalau 5 rakaat mau langsung gitu. Iya, pasti 221. Nah itu yang menjadi elat. Makanya kenapa 2-1? Karena kan konteks dalilnya kata Nabi 2-2-2-2 kemudian 1. Tinggal niatnya saja yang 2 menjadi syafa kan genap. Boleh. Ada juga yang memahami bahwa 3 itu memang kenapa sholat witir ngutang 1.
kan harusnya 3, ini kan sholat Iya. witir 3, Iya. ini kan 2 1. Masa sholat witir 2 kemudian masih Iya. utang 1. Iya, makanya jangan usoli sunatal witri rakaat ini, harus usoli sunatas syaf'i ma'al witri. Jadi ada kesinambungan antara yang 2 dengan 1. Enggak, yang ini makanya 3 itu digabung jadi Oh iya. Apa? Masa sholat ada hutang 1 kan gitu. Oh jadi ngutang 1 gitu ya. Itu. Kalau 500 gimana? Ya, kali jauh. Nah itu mungkin Pak ya. Apa? Khilaf yang itu. Betul. Ada yang dilaksanakan bahwa 11 itu 2 Ya 3 gitu ya. Nah itu ya itu. Nah itu tah memang jadi bagi kita yang genapnya itu adalah syafa ma'al witri. Jadi ada kesinambungan antara yang 2 dengan yang 1. Usolli sunatan syafa. Ya usolli sunatas syafa ya ma'al witri rakaataini lillah. Jadi ada kesinambungan antara 2 yang, jadi jumlahnya ya 3. Yang 3 itu adalah menjadi witir karena ada kaitannya dengan ma'al witri. Nah itu Pak. Kalau yang Insyaallah. ini pernah dengar itu sholat sunat yang 2 rakaat itu minal witri rakaat ya. Minal witri. Ya usolli Minal sunatan minal witri. Boleh rakaat ini lillahi ta'ala. Boleh, tidak menjadi masalah, tidak mengucapkan kalimat syafa karena menjadi kesinambungan antara 2 dan 1. Salih sunatan minal witri. Rakaat ini lillahi ta'ala. Boleh, tidak menjadi masalah. Ya, betul. yang selama ini Ya, dan boleh, bagus itu juga tidak mengapa usoli sunatan minal witri rakaat ini. Berarti kesinambungan antara 2 dan 1. Jadi tetap itu semuanya witir karena melihat konteks dalil 2 2 2 2 1. Nah, gitu. Jadi boleh, Pak. Tidak menjadi masalah mau yang syafa ma'al witri atau minal witri rakaat ini tidak menjadi masalah. Nah, itu konteksnya dengan witir insya Allah. Yang penting tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, insya Allah, alhamdulillah. Cukup dulu mungkin Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah pertemuan kita cukup. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan Pak. Ya, insya Allah mungkin untuk Kamis depan kita rehat dulu. Kemudian setelah Lebaran, ya Kamis pertama rehat dulu. Ya, kemudian Kamis keduanya setelah Lebaran, insya Allah kita beraktivitas lagi, melanjutkan bahasan tentang apa waktu-waktu sholat. Itu mungkin Pak. Mungkin selama ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ya begitulah. Utamanya mah bahasa Pak ya, yang kadang-kadang kami memakai bahasa yang kadang-kadang ya sembarangan. Nah itu ya tidak sesuai dengan konteks. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pulang kampung? Ya, nah pulang kampung Pak. Insya Allah. Kampung tanah ayat. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.